Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada perkuliahan ini kita bertemu di mata kuliah Kewirausahaan Islami 2 SKS ya. Namun demikian, di minggu pertama ini saya tidak akan langsung masuk ke materi. Minggu pertama ini saya akan terlebih dahulu membahas rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana di dalam RPS tersebut nanti kita akan bicarakan beberapa kegiatan kita selama 14 hari ke belakang terkait materi apa saja, kemudian nanti bagaimana penugasan kalau misalkan nanti ada tugas, atau bagaimana penilaian dari mata. Namun demikian, sebelum saya membahas RPS, perkenankan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi kan kita mungkin berjumpa kali ini, ya walaupun perjumpaan kali ini pun itu hanya perjumpaan secara virtual. Namun demikian, saya pikir penting juga saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman, karena kan saya ini relatif baru di IAIN Surakarta dan saya yakin saya belum pernah ketemu teman-teman sebelumnya. Nama saya Bayu Sindura Harja, sesuai yang tertera di dalam jadwal teman-teman. Saya lahir di Klaten 10 Agustus tahun 1988. Rumah saya juga di Klaten. Domisili asli Klaten juga. Tahun 2010 saya lulus S1 dari Ekonomi Manajemen FEB UMS. Kemudian tahun 2012 saya lulus dari Master of Science in Management dari FEB UGM. Untuk pengalaman kerja saya, tahun 2012 setelah saya lulus S2 itu, saya bergabung dengan PT Bank Mandiri Persepro Tbk atau Bank Mandiri sebagai kredit analis. Nah, itu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2015 saya mulai bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi tahun 2014 akhiran itu saya resign dari Bank Mandiri. Kemudian 2015 saya bergabung dengan FEB Unima. Di tahun 2015 saya menduduki jabatan sebagai Chief of Management Department di program studi Management Department di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang atau Unima. Tahun 2019 saya resign dari Unima, kemudian tahun 2020 bergabung dengan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, IAIN Surakarta. Jadi saya ini keluarga baru di IAIN Surakarta. Jadi seperti yang saya bilang tadi, penting untuk memperkenalkan diri saya kan. Oke, saya pikir perkenalan ini cukup. Jadi kalau mau berkenalan lebih lanjut, teman-teman bisa kontak via WhatsApp, atau nanti kalau kita berjumpa di kampus, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol lah ya dengan saya. Oke, kita langsung masuk ke RPS teman-teman. Nah, RPS ini sudah saya bagikan ke teman-teman semuanya. Seperti yang saya katakan di awal, mata kuliah Kewirausahaan Islami di program studi Hukum Pidana Islam ini bobotnya adalah 2 SKS, di mana mata kuliah ini diberikan kepada teman-teman dalam rangka mendukung capaian pembelajaran lulusan. Dan capaian pembelajaran lulusan itu adalah kemampuan yang diharapkan kepada teman-teman, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh teman-teman
ketika nantinya teman-teman sudah lulus dari program studi hukum pidana Islam. Jadi mata kuliah kewirausahaan Islam ini mendukung setidaknya 4 CPL. Yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan, ini CPL yang pertama. Sampai CPL keempat, mahasiswa memiliki penguasaan pengetahuan tentang dinamika bisnis saat ini. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah kewirausahaan Islam itu sendiri terdiri dari 10 CPMK. Nih, CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, sampai dengan CPMK ke-10 mahasiswa mampu merumuskan solusi bisnis secara strategis dan terukur. Jadi CPMK ini adalah yang coba diharapkan teman-teman untuk miliki ketika teman-teman selesai mengikuti perkuliahan kewirausahaan Islami ini, di mana CPMK ini mendukung CPL yang di atasnya ini. Dan nantinya penilaian saya pun based on CPMK ini. Jadi setiap CPMK ini nanti akan ada evaluasi hariannya. Nah, nanti kalau teman-teman nilainya bagus semua di semua CPMK, plus nanti ada UTS dan UAS, tentu ya lulus teman-teman semuanya. Tuh. Kemudian untuk materi pembelajaran, setidaknya ada 8 materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian kewirausahaan, kemudian tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang ketiga adalah spirit of entrepreneurship atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Keempat adalah bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas? Jadi memang mata kuliah kewirausahaan ini kita desain. Jadi kan ada beberapa pengampu dari mata kuliah kewirausahaan Islam ini, kita berdiskusi. Kemudian konsep mata kuliah ini didesain dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk membantu setiap individu merumuskan sebuah model bisnis. Jadi diharapkan nanti teman-teman ketika belajar bisnis model kanvas ini, teman-teman bisa istilahnya merumuskan model bisnis yang teman-teman mungkin harapkan, mungkin teman-teman pikirkan. Anda punya ide bisnis, nah ide bisnis itu kemudian dimodelkan, disusun berdasarkan bisnis model kanvas. Jadi makanya output atau istilahnya luaran atau istilahnya CPMK di dalam mata kuliah kewirausahaan Islam ini bukan pada akhirnya nanti mahasiswa punya bisnis, enggak, tapi hanya terbatas mahasiswa mampu, dia punya ide, kemudian mengkonstruksi idenya dan menuangkan ide tersebut ke dalam alat yang namanya BMC, Business Model Canvas. Jadi pada akhirnya nanti mahasiswa yang sudah selesai mengikuti perkuliahan ini, kalau dia istilahnya pengen berwirausaha, sudah punya ide bisnis, dia punya gambaran yang jelas bagaimana sih model bisnis yang semestinya harus saya eksekusi. Nah, itu bisa dipotret dengan bisnis model kanvas. Jadi nanti pembahasan kita sampai ke belakang itu setelah spirit of entrepreneurship tadi, itu kita akan menggali lebih dalam tentang BMC itu. Di mana BMC itu ada beberapa aspek, ada 3 aspek utama. Yang pertama adalah aspek pemasaran, operasional, dan keuangan. Nah, itu nanti kita akan bedah semuanya di beberapa pertemuan kita ke belakang. Nanti kemudian teman-teman praktek menuangkan ide bisnis yang Anda miliki ke dalam BMC itu, kemudian Anda presentasikan kepada saya. Nah, itu yang akan saya nilai nantinya. Untuk referensi, ada satu referensi dari Pak Renat Kasali, modul kewirausahaan. Namun demikian, saya tidak terbatas di hanya buku ini. Teman-teman bisa mencari sumber-sumber materi lain dari beberapa buku terkait kewirausahaan atau dari internet dan lain sebagainya yang membahas secara spesifik mengenai bisnis model kanvas.
Kemudian matriks perkuliahan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah sebaran materi. Pertemuan pertama ini kita masih bahas RPS hari ini. Kemudian minggu depan kita akan bahas pengertian kewirausahaan, tujuan dan manfaat kewirausahaan. Kemudian pertemuan ketiga kita membicarakan spirit of entrepreneurship. Kemudian pertemuan keempat kita akan bahas bisnis model kanvas. Secara khusus nanti adalah yang akan kita bahas adalah aspek pemasaran. Nah, nanti kemudian selanjutnya pertemuan kelima aspek operasional, pertemuan keenam aspek keuangan. Nah, kemudian pertemuan ke-7 adalah overview seluruhan dari bisnis model kanvas. Nah, ini saya masih sampai pertemuan ke-7 itu saya masih memberikan ceramah tentang BMC. Nah, nanti di pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 itu sudah ide project. Jadi nanti teman-teman sudah mulai mengkonstruksi ide bisnis. Jadi memikirkan kira-kira ide bisnis apa yang akan saya rumuskan gitu. Dari mulai pertemuan ke-8 sampai nanti pertemuan 8. Sorry, ini harusnya saya breakdown lagi, tapi tidak apa-apa. Pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-12 itu nanti saya meminta teman-teman secara individu mengumpulkan konstruksi ide bisnisnya. Jadi nanti saya akan beri waktu untuk mengkonstruksi ide bisnisnya. Misalkan si A, saya pengen punya bisnis laundry sepatu gitu. Nanti kumpulkan aja ke saya gitu, di pertemuan dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-12. Mekanismenya nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian nanti pertemuan ke-12 sampai 14, 2 kali pertemuan itu akan saya gunakan, saya meminta teman-teman untuk mengumpulkan presentasi dari ide bisnis yang sudah Anda konstruksi. Nah, presentasinya seperti apa? Tentu presentasinya nanti dengan menggunakan BMC. Jadi Anda menyusun BMC, di mana isian dari BMC itu adalah ide bisnis Anda nanti. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman masih pusing, masih maksudnya Pak Bayu itu seperti apa sih? Nah, nanti penjelasan itu akan semakin cerah, akan semakin kelihatan lagi, semakin konkret lagi di beberapa pertemuan ke belakang. Oke, gitu teman-teman. Kemudian ini adalah rubrik penilaiannya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini adalah nilai total atau istilahnya formulasi penilaiannya. 45% dari nilai evaluasi harian. Dari nanti setiap hari nanti akan saya akan saya kasih evaluasi harian, poinnya 45%, kemudian UTS 25, UAS 25, kehadiran 5%. Nah, evaluasi harian itu seperti apa? Evaluasi harian itu berdasarkan CPMK, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mata kuliah ini itu penilaiannya berdasarkan CPMK. Dari mana setiap CPMK itu ada bobotnya masing-masing. Nah, nanti misalkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan, bobotnya adalah 5. Jadi nanti ada evaluasi mengenai konsep dasar kewirausahaan. Kalau teman-teman berhasil semuanya menyelesaikan dengan bagus, berarti nilainya 5 bobotnya. Kalau tidak, ya misalnya tidak mengumpulkan, ya nilainya adalah 0. Makanya teman-teman harus selalu ikut CPMK ini, karena total nilainya adalah 100. Kalau memang nilainya sempurna 100, nanti 100 kali 45%. Dan baru nanti ditambah dari 25% dari UTS, dan 25% dari UAS, dan 5% dari kehadiran. Itu ya. Nah, ini adalah formnya nanti ya, form penilaiannya teman-teman. Nah, nanti bisa lihat ya, ini nanti saya kirimkan juga kok. Ada di dalam RPS. Nah, nanti misalkan, ternyata KBU 01 nilainya tidak 5, cuma 2. Misalkan, ini 3 dan sebagainya. Nanti ini nilai total dari evaluasi harian berapa, UTS-nya berapa, hadirnya berapa, nanti nilai totalnya berapa, konversi nilai total ke nilai huruf A+, B+, B-, dan lain sebagainya. Jadi nantinya ketika teman-teman protes, nanti tinggal saya kasih tunjuk aja, Pak nilai saya kok jelek, ya monggo aja lihat dari form penilaian. Jadi insya Allah transparan untuk penilaian. Gitu ya teman-teman. Itu dulu dari saya di pertemuan pertama ini. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, pengen ditanyakan, bisa ditanyakan di kelas virtual kita di grup WA. Oh ya, ini perlu saya sampaikan juga.
Mungkin dari beberapa teman-teman bertanya, Pak, ini kelas kita kewirausahaan Islami ini nanti daring, online atau tidak, Pak? Gitu. Atau istilahnya atau luring, maksudnya di luar jaringan atau bertatap muka di kelas itu. Sampai dengan hari ini, untuk saat ini saya masih memberitahukan bahwa perkuliahan kewirausahaan Islami itu dilaksanakan secara online. Modelnya nanti setiap minggu saya akan kirim materi melalui video seperti ini, atau nanti link video bisa saya share ke grup WA, atau nanti teman-teman bisa lihat di Sikulon, Sistem Informasi Kuliah Online UIN Surakarta. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak video dari saya. Ya, karena memang kondisinya sampai dengan hari ini kalau saya lihat saya tidak mau ambil risiko untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka karena kondisi pandemi di negara kita memang belum menunjukkan tren yang membaik. Jadi daripada nanti ada risiko yang lebih besar, ya terpaksa kita pilih jalan perkuliahan dengan cara online. Tapi besar harapan saya, walaupun perkuliahan kita online, teman-teman tetap bersemangat sehingga apa yang diharapkan mata kuliah ini kepada teman-teman itu bisa terpenuhi semuanya, terutama CPMK tadi. Oke, begitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.